Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara seminar online dengan keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang di acara seminar online dengan tema Kiprah Perempuan di Era Digital yang diadakan oleh mahasiswa kelas Public Speaking semester 6 IAIN Salatiga. Sebelum memulai acara pada pagi ini, izinkan saya terlebih dahulu menyapa kakak-kakak yang hebat yang telah hadir di acara ini. Yang terhormat, Ibu Suesti Maharani, selaku dosen Public Speaking mahasiswa semester 6 IAIN Salatiga. Yang terhormat, Kakak Siti Aulia Farah Rahmah, selaku Ketua Panitia. Yang terhormat, Kakak Syarifah Dwi Maulida, sebagai narasumber pertama. Yang terhormat, Kakak Akidatul Iza, sebagai narasumber kedua. Yang terhormat, Kakak Ulia Amalia, sebagai narasumber ketiga. Dan tak lupa kepada teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam seminar online ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang memiliki minat untuk bergabung di seminar online ini yang diadakan oleh mahasiswa semester 6 kelas Public Speaking IAIN Salatiga. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua. Terima kasih juga kepada dosen Public Speaking, Ibu Suesti Maharani, dan terima kasih kepada teman-teman yang turut menyukseskan acara seminar online pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Mbak Siti Aulia Farah Rahmah selaku Ketua Panitia. Kepada Mbak Siti Aulia Farah Rahmah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimul khabir. Al-ayah. Yang terhormat Ibu Suesti Maharani selaku dosen mata kuliah Public Speaking. Yang kami hormati para pemateri seminar pada pagi hari ini serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat mengikuti acara seminar pada pagi hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat beriringkan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita, tauladan umat manusia, beliau baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang sudah berkenan mengikuti acara seminar pada pagi hari ini. Acara seminar pada pagi hari ini bertemakan kiprah perempuan di era digital. Kesempatan berkembang yang dimiliki kaum perempuan di era digital ini sesungguhnya seperti kaum laki-laki. Akan tetapi para perempuan belum menyadari apa potensi yang dia miliki serta belum memaksimalkan dalam kesempatan yang telah diberikan kepada mereka. Maka dari itu,
Seminar pada pagi hari ini akan membahas tentang bagaimana kiprah perempuan di era digital ini. Sehingga harapannya setelah selesai seminar pada pagi hari ini, para perempuan dapat memaksimalkan kesempatan yang telah diberikan kepada mereka sehingga akan terbentuk perempuan yang sukses di kelak hari. Dalam acara seminar pada pagi hari ini dapat berjalan secara lancar berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih untuk yang pertama kepada Ibu Swesti Maharani yang telah mendukung penuh acara seminar pada pagi hari ini. Yang kedua, kepada para pemateri yang sudah berkenan membagi ilmunya kepada kita semua. Yang ketiga, kepada tim panitia yang sudah bekerja keras demi suksesnya acara pada pagi hari ini, dan tidak lupa kepada seluruh peserta seminar yang telah berpartisipasi dalam acara seminar pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa dalam acara seminar pagi hari ini masih banyak sekali kekurangan, baik dari penyiapan materi maupun keterbatasan fasilitas. Maka dari itu, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Siti Aulia Farah Rahma. Hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu diskusi yang akan dipimpin oleh moderator kita. Namun, sebelum dimulainya acara ini, saya akan membacakan CV dari moderator kita. Nama Erin Hapsari, tempat tanggal lahir Temanggung 17 September 2001. Alamat Kerajaan RT 04 RW 01 Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung. Riwayat pendidikan MI Muhammadiyah 2 Tretep, MTS Muhammadiyah 3 Tretep, MAN 1 Kabupaten Magelang, YIN Salatiga. Pengalaman prestasi juara 2 FHQ 5 Juz Kabupaten Magelang tahun 2016. Juara 1 Tartil Al-Quran Kabupaten Temanggung tahun 2013. Moto, bisa karena terbiasa. Kepada moderator, kami persilahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Iza Zulfa selaku pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa teman-teman yang sudah sama-sama hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Swesti Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir bersama dalam kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, perempuan mempunyai potensi besar dalam memajukan bangsa Indonesia, terlebih di era digital seperti sekarang ini. Namun demikian, hingga saat ini masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Di era digital seperti sekarang ini, peran perempuan bisa dibilang sudah mulai setara dengan laki-laki, atau bahkan sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Bahkan di era pandemi seperti sekarang ini, beberapa perempuan dituntut untuk bekerja lebih ekstra dibandingkan sebelumnya. Contohnya, ketika perempuan yang harus bekerja dari rumah, sekarang mereka juga harus bisa menjadi ibu serta guru untuk anak-anaknya di rumah juga. Hadirin yang berbahagia, yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kiprah perempuan di era digital seperti sekarang ini.
Nah, sebelum diskusi kita mulai, saya akan menjelaskan bagaimana tata tertib kita di seminar saat ini. Nanti di sini kita ada 2 sesi. Di sesi pertama, narasumber akan menjelaskan materinya selama kurang lebih 15 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Peserta juga dilarang menyalakan mikrofon. Seperti itu. Kemudian setelah narasumber selesai menyampaikan materinya, maka akan ada sesi tanya jawab dengan para peserta. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya akan mempersilakan kepada narasumber kita yang pertama. Namun sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Syarifah Dwi Maulida, tempat tanggal lahir Lamongan, tanggal 5 bulan 4 tahun 2000, alamat Solo Kuro Lamongan, riwayat pendidikan TK Miftahul Ulum Solo Kuro, MI Miftahul Ulum Solo Kuro, MTS Miftahul Ulum Solo Kuro, MA Rodatul Musta'abidin, pengalaman organisasi, sekretaris OSIS MTS dan MA, pengurus ITTHO atau dunia, pengurus IPPNU cabang, pengurus IPPNU anak cabang, pengurus IPPNU ranting. Demikian CV dari pemateri kita yang pertama. Kepada yang terhormat Syarifah Dwi Maulida, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang sudah saya siapkan. Sebelumnya saya akan share materi yang saya sudah siapkan terlebih dahulu, PPT-nya. Di sini saya kebagian menjelaskan tentang perempuan perspektif Al-Quran. Perempuan perspektif Al-Quran di sini, dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan bagaimana perempuan cantik menurut perempuan cantik fisik, tidak pernah dijelaskan di ayat-ayat Al-Quran dan tidak pernah menggambarkan bagaimana kecantikan perempuan secara fisik. Karena pada zaman sekarang, semua masyarakat menganggap bahwa perempuan kalau cantik itu cantik fisiknya, tidak cantik hati atau cantik akhlaknya. Ya benar bahwa kalian kalau first impression terhadap perempuan, kalian melihat fisiknya terlebih dahulu. Tetapi di dalam Islam atau di dalam Al-Quran tidak pernah menjelaskan bahwa perempuan cantik secara fiksi fisik. Selanjutnya di sini saya menjelaskan bahwa bagaimana tipe-tipe perempuan dalam Al-Quran. Yang pertama yakni tipe perempuan sholihah. Di sini di PowerPoint ini menjelaskan bahwa perempuan sholihah ditujukan kepada Siti Maryam binti Imron. Bahkan Maryam di sini dijadikan nama surat atau Quran surat Maryam di dalam Al-Quran. Karena dulu Maryam telah menjaga kesuciannya, menjaga kesucian dirinya dengan sangat amat baik. Dalam Quran surat At-Tahrim menjelaskan bahwa dulu Siti Maryam ketika mencopot bajunya dia pergi dari rumahnya agar tidak terlihat oleh saudara dan orang tuanya. Begitulah Maryam menjaga dirinya. Tetapi pada saat dia mencopot bajunya, Allah memerintahkan Nabi siapa ya? Malaikat Jibril kalau tidak salah untuk mendatangi Maryam ketika dia sedang tidak memakai baju satu helai pun.
Maryam pada saat itu kaget dan berkata kepada malaikat Jibril bahwa kamu tidak akan saya berdoa kamu tidak akan nafsu kepada saya. Tetapi Nabi Jibril menjelaskan bahwa kalau malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk memberikan karunia anak untuk Maryam. Tetapi Maryam menjawab kalau bagaimana saya mempunyai keturunan kalau saya belum pernah menikah dan saya tidak pernah digauli oleh siapapun. Malaikat Jibril pun menjawab bahwa ini adalah salah satu mukjizat dari Allah atau mukjizat dari Allah kalau ada seorang Siti Maryam yang belum pernah digauli dan mempunyai anak, yakni anaknya Nabi Isa. Seperti itu. Artinya kita sebagai manusia muslim pada zaman sekarang, kita tidak usah mempercantik diri atau tidak usah mempercantik diri saja, tidak usah mempercantik fisik saja, tetapi kita harus mempercantik akhlak kita dan menjaga kesucian kita agar kita menjadi perempuan yang diharapkan oleh Allah, perempuan yang ada dalam Al-Quran, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tipe perempuan dalam Al-Quran adalah tipe perempuan pejuang. Di dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan namanya. Ia adalah istri yang dibawa suami yang melambangkan kezaliman, tetapi ia memberontak, tetapi ia melawan suaminya agar ia mendapat pahala dari Allah. Dia memilih hidup ketenangan di surga daripada hidup ketenangan di akhirat. Tetapi dalam hadis menjelaskan bahwa perempuan ini adalah istri Fir'aun, di mana Fir'aun dulu hidupnya sangat melambangkan kezaliman, tetapi istrinya melawan suaminya tersebut agar dia memilih hidup tentram di surga, seperti itu. Selanjutnya tipe pendamping tiran. Sebagai lawan dari istri Fir'aun yang menentang kezaliman ialah istri Lahab yang bekerja sama dengan suaminya untuk menentang kebenaran, menyebarkan fitnah dan melakukan berbagai tindakan zalim. Ia digambarkan Al-Quran sebagai pembawa kayu bakar, sebagai bentuk metafora untuk menggambarkan tipe perempuan yang pekerjaannya menyalakan api, penindasan, atau mengkompori dalam perbuatan jelek. Dalam hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Selanjutnya, tipe yang ketiga yakni tipe perempuan penggoda. Di sini dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf, dalam Quran Yusuf ayat 23-24 yang artinya dan wanita ialah Zulaiha itu yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya dan dia menutup pintu-pintu seraya marilah ke sini. Artinya pada zaman dahulu wanita ini atau Zulaiha ini tinggal bersama Yusuf dan menggoda Yusuf agar Yusuf tergoda kepada dirinya, tetapi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Seperti itu. Dari kisah tadi memberikan satu gambaran tipe perempuan yang ditunjukkan oleh Al-Quran tentang kepandaian perempuan untuk melakukan makar atau tipuan. Dalam Al-Quran disebutkan Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjaralah lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Artinya Yusuf di situ memilih untuk dipenjara daripada memenuhi permintaan perempuan penggoda seperti Zulaiha itu.
Selanjutnya yakni itulah tadi tipe-tipe perempuan dalam Al-Quran 4 tadi, yakni tipe perempuan sholihah, tipe perempuan pejuang, tipe perempuan pendamping tiran, atau tipe perempuan yang ikut suaminya untuk melakukan kezaliman, dan terakhir yakni tipe perempuan yang penggoda. Bisa kita simpulkan bahwa kita bisa menjadi perempuan yang tadi tidak record sebentar. Yang terakhir yakni wanita sebagai ibu dalam Islam. Yang ada dalam slide terakhir, terkadang isu emansipasi berkenaan dengan kebebasan perempuan dalam ranah publik menjadi kebebasan. Kebebasan yang telah diperolehnya melemparkan wanita kepada persaingan hidup yang berat. Bersama-sama pria, wanita berlomba mengejar karir dan kedudukan. Bersamaan dengan hal itu, masuk pula ideologi yang memandang rendah fungsi keibuan. Apa yang dahulu dilakukan ibu-ibu sebagai amal soleh, apa yang dahulu menimbulkan perasaan harga diri dan kegembiraan, sekarang dipandang sebagai paham kolot dan konservatif. Ada juga isu dalam masyarakat yakni perempuan didiskriminatif oleh Al-Quran, padahal tidak. Padahal ketika Islam berbicara tentang berumah tangga, contoh misalnya perempuan di bawah laki-laki, misalnya perempuan keluar harus izin suami, perempuan ketika berbuat apa-apa harus ada izin suami. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, perempuan tidak bisa memutuskan untuk bercerai kecuali ada izin suami. Padahal di situ Islam membicarakan tentang kedua belah pihak, bukan tentang perseorangan. Bagaimana nanti bisa menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ketika ada kepala rumah tangga yakni suami. Bukan perempuan berada di suami, tetapi itu Islam berbicara tentang kedua belah pihak atau bukan perseorangan, seperti itu. Sampai situ saja, mungkin nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan oleh peserta-peserta, nanti bisa dijelaskan selanjutnya bisa dijelaskan oleh narasumber yang kedua. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Syarifah Dwi Maulida yang telah menyampaikan materinya dengan sangat begitu menarik ya. Selanjutnya kita masuk kepada pemateri yang kedua, yaitu Mbak Aqidatul Iza. Namun sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Aqidatul Iza, alamat Tegalrejo, Kenteng Sari, Kedung Jati, Grobogan. Riwayat pendidikan TK Miftahul Ulum Kenteng Sari, SD Negeri 2 Kenteng Sari, SMP Negeri 2 Kedung Jati, MA Tajul Ulum Brabu. Baik, demikian CV dari narasumber kita yang kedua. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya langsung saja saya akan memaparkan materi tentang perempuan sebagai tiang agama. Dulu senang sekali dengan sebutan perempuan sebagai tiang negara. Jika perempuan baik, maka baiklah negara. Jika perempuan rusak, maka rusaklah negara. Perempuan menjadi penentu tunggal maju mundurnya sebuah bangsa. Seperti yang dikatakan oleh beliau Yunianti Zunefah, yaitu
yaitu mantan komisioner Komnas Perempuan. Beliau mengingat bahwa sebutan ini sering dimaknai dengan cara yang tidak adil, yakni perempuan adalah penyangga tunggal moralitas bangsa. Ujung-ujungnya semua persoalan bangsa, perempuanlah yang paling karena perempuan boros dan hobinya foya-foya. Kalau persoalan negara yang besar saja begitu, apalagi persoalan keluarga. Inti pokoknya yaitu semua masalah akarnya adalah perempuan. Tapi anehnya di negeri ini, kalau negara mencapai prestasi, banyak yang lupa untuk mengaitkannya dengan perempuan. Padahal jika perempuannya baik, maka negara juga akan baik. Tiang adalah salah satu bagian terpenting dalam sebuah bangunan. Seperti halnya rumah yang kokoh. Tidak hanya perlu tiang yang kuat, bahkan juga butuh fondasi, dinding, dan atap yang mendukung. Penyebutan perempuan sebagai tiang negara adalah peringatan keras bagi siapapun, terutama mereka yang diberi amanah mengelola negara, agar memastikan perempuan menjadi warga negara yang kuat jika negara ini ingin kukuh dan maju. Jika ingin negara yang kuat, perempuan sebagai tiangnya kuat dan tidak dilemahkan secara kultural maupun struktural. Jangan biarkan mereka menikah, hamil, melahirkan maupun menyusui di usia dini atau di usia anak-anak. Tunggulah mereka hingga dewasa agar bisa menjadi madrasah pertama yang baik bagi anak-anak bangsa. Selanjutnya, jika negara ingin maju, maka jangan biarkan perempuan sebagai tiangnya terbelakang dan terus mundur. Sertakan perempuan dalam derap kemajuan bangsa. Doronglah perempuan sekolah setinggi-tingginya agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal dan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, jika ingin negara baik karena perempuannya baik, maka bersikaplah baik kepada perempuan sebagai tiangnya. Ajarkan seorang laki-laki untuk bertanggung jawab atas kegagalan dan jangan jadikan perempuan sebagai kambing hitamnya. Laki-laki dan perempuan didorong bersama-sama untuk memajukan negara, bertanggung jawab atas kemundurannya. Jika ingin negara tidak rusak karena perempuannya rusak, pastikan mereka aman di dalam maupun di luar rumah agar bisa dipaparkan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Yuk. Jika ingin negara baik karena perempuannya baik, maka bersikaplah baik kepada perempuan sebagai tiangnya. Ajarkan laki-laki untuk bertanggung jawab atas kegagalan dan jangan jadikan perempuan sebagai kambing hitamnya. Karena laki-laki dan perempuan itu didorong bersama-sama untuk memajukan negara dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Selanjutnya, jika ingin negara tidak rusak karena perempuannya rusak, maka jangan rusak masa depan perempuan dengan aneka bentuk kekerasan. Pastikan mereka aman di dalam maupun di luar rumah agar bisa terus tingkatkan kualitas diri, agar bisa menjadi manusia terbaik dengan manfaat seluas-luasnya. Pesan utama yang saya sampaikan yaitu kuatkan perempuan agar negara kukuh dan maju, bukan salahkan perempuan dalam setiap persoalan bangsa. Ingat, laki-laki juga bertanggung jawab atas moralitas bangsa. Demikian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang kedua yang telah memaparkan materinya, juga sangat menarik. Selanjutnya, kita masuk kepada narasumber yang terakhir, yaitu Mbak Ulia Amalia, namun sebelumnya saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu.
Nama Aulia Amalia, jenis kelamin perempuan, alamat Tempuran RT 2 RW 3, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Riwayat pendidikan, pendidikan formal yaitu SD Negeri Tempuran 1 Demak, SMP Negeri 2 Demak, MA Negeri Demak, Yayan Salatiga. Kemudian pendidikan non formalnya ada PPTQ Al-Ihsan Boyolali dan PPH Darul Falah Salatiga. Pengalaman mengajar, guru les privat dan tahfidz, mentor matrikulasi membaca Al-Quran IAIN Salatiga, musyrifah atau pengawas dan pembimbing santri PPTQ Al-Ihsan, guru TPQ dan Madin Darul Falah Salatiga, pengalaman prestasi Olimpiade Dokter Kecil tingkat Jawa Tengah tahun 2007, P6 Student Competition di Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2013, P6 Student Competition di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013. Kemudian motonya, tidak semua orang bersikap baik kepada kita, tetapi kita bisa bersikap kepada semua orang. Jadilah manusia bermanfaat, bukan hanya bermartabat. Demikian CV dari beliau, kepadanya kami persilakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Swesti Maharani selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking. Yang saya hormati para narasumber yang memaparkan materi pada seminar siang hari ini, dan seluruh peserta yang hadir dalam seminar virtual dengan judul Kiprah Perempuan di Era Digital. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Kedudukan dan Peran Perempuan di Era Digital untuk Kemajuan Bangsa. Slide-nya tolong dibuka, Kak, PPT-nya. Berbicara mengenai perempuan, Udah? ini sangat menarik. Sangat menarik untuk dibahas lagi, dan informasi sangat cepat untuk dicari dan kita bisa mengakses informasi apapun melalui gadget. Nah, salah satu hal yang digital tentu saja kaum perempuan. Jadi di mana perempuan dikesampingkan sehingga perempuan ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang bisa memberikan perannya untuk kemajuan bangsa, yang sangat penting untuk membentuk kemajuan bangsa. Saking pentingnya dan mulianya kedudukan perempuan, bahkan ketika Islam datang, perempuan ini dianugerahi surga yang diletakkan di telapak kakinya. Dan kita lihat sekarang ini ada beberapa hari, ada beberapa tanggal yang khusus dirayakan untuk merayakan perjuangan perempuan. Misalkan pada tanggal 21 April yang diperingati sebagai Hari Kartini. Ataupun ketika tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu, atau yang lebih global kita kenal dengan Mother's Day. Nah, sebenarnya di Indonesia, kaum perempuan juga seringkali dipandang sebelah mata. Misalkan, perempuan itu tugasnya hanya maca, masak, manak. Atau kita sering mendengar bahwa tugas kaum perempuan hanyalah asah-asah, umbah-umbah, dan lumah-lumah. Nah, itu sebenarnya statement yang sangat jauh dari peran kaum wanita, padahal wanita ini memiliki potensi yang lebih untuk bisa setara dengan kaum laki-laki.
Nah, kemudian untuk mengenai tanggal 22 Desember, sebenarnya itu ada sejarahnya di Indonesia. Karena pada tanggal 22 Desember 1928, para kaum perempuan ini berkumpul di Yogyakarta untuk menyatakan statementnya bahwasanya kaum perempuan ini siap bermitra dengan kaum laki-laki, di mana kaum perempuan ini berkedudukan bukan di depan laki-laki ataupun di belakang, tetapi berdampingan dan bergandengan tangan untuk melaksanakan amanat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa sih amanat yang terkumpul atau termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Lanjut slide. Nah, amanat yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu yang pertama, lindungi bangsamu. Yang kedua, sejahterakan bangsamu. Yang ketiga, cerdaskan bangsamu. Dan yang keempat, pelihara perdamaian dunia. Lanjut slide. Nah, di mana untuk melaksanakan amanat tersebut kita harus memiliki persepsi yang sama. Tetapi inilah hal yang paling sulit untuk dilakukan karena tentunya setiap individu memiliki persepsi dan pendapat yang berbeda. Padahal ketika persepsi kita sama, maka kita akan membentuk sikap yang sama. Nah, ketika sikap kita sama, maka kita akan memiliki langkah yang sama. Ketika langkah kita sudah sama, maka kita akan bersama-sama melaksanakan tujuan yang sama, yaitu 4 amanat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Lanjut slide. Nah, dengan adanya 4 amanat tersebut, maka kita semua dengan adanya 4 amanat tersebut, maka kita, baik kaum laki-laki maupun perempuan, harus memiliki visi dan misi yang sama. Dan alhamdulillah, berkat perjuangan para pendahulu kita, hingga sekarang sudah jelas bahwa secara yuridis formal, kedudukan kaum perempuan ini sudah diakui, di mana termuat dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara, baik itu laki-laki maupun perempuan, memiliki yang sama, memiliki kedudukan yang sama, dan memiliki perlakuan hukum yang sama. Jadi sudah tidak ada pembedaan lagi antara laki-laki dan perempuan mengenai kedudukannya. Lanjut slide. Oke, melanjutkan yang tadi. Tadi sudah dibahas mengenai 4 amanat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu berarti secara kita untuk melaksanakan amanatku memenuhi 6 dimensi peran untuk dapat melaksanakan 4 amanat tersebut. Adapun 6 dimensi yang harus dimiliki oleh perempuan itu terdiri dari 3 dimensi mutlak dan 3 dimensi tidak mutlak. Di mana 3 dimensi mutlak itu terdiri dari individu, warga masyarakat, dan yang ketiga warga negara. Dari mengenai 3 dimensi yang mutlak. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah 3 dimensi mutlak itu sebagai seorang perempuan pasti melaksanakan perannya dengan ketiga dimensi tersebut. Jadi setiap orang dari kaum perempuan pasti menjadi seorang individu, pasti memainkan peran sebagai warga masyarakat, dan pasti memainkan perannya di mana setiap individu ini dikaruniai bakat
oleh Allah, sehingga kita harus bisa menggali bakat dan potensi tersebut sehingga kita bisa menjadi somebody, seseorang yang memiliki prinsip dan karakter yang baik. Nah, di individu sendiri ada kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah atau biasa disebut hablum minallah. Di mana ketika hubungan kita dengan Allah itu baik, maka akan menimbulkan pikiran-pikiran yang positif sehingga karakter dan pikiran kita akan maju. Maju itu gimana sih? Maksudnya kita dalam melaksanakan sesuatu itu pasti mampu memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang baik dan yang bermanfaat, khususnya untuk diri kita sendiri dan orang lain pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah dimensi peran kaum perempuan sebagai warga masyarakat. Nah, kalau yang ini adalah hubungannya dengan orang lain atau masyarakat lain, di mana manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi, dalam memainkan perannya sebagai warga masyarakat, kita sebagai kaum perempuan harus bisa mengetahui cara atau etika yang baik untuk bergaul dengan masyarakat yang lainnya. Dan yang ketiga adalah dimensi peran sebagai warga negara. Cara kita untuk menjadi warga negara yang baik tentu saja dengan mentaati segala peraturan yang berlaku, entah itu peraturan di desa ataupun di daerah ataupun peraturan yang berlaku secara. Nah, bagaimana kalau kita melanggar? Adanya peraturan biasanya pasti ada yang melanggar. Maka ketika kita melanggar peraturan yang berlaku, kita harus sanggup menerima konsekuensi dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang kita lakukan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah 3 dimensi peran yang tidak mutlak. Karena tidak mutlak karena tidak semua perempuan memenuhi peran tersebut. Tidak semua perempuan itu dikaruniai peran tersebut. Yang pertama adalah dimensi peran sebagai seorang istri. Nah, karena tidak semua perempuan ini menjadi seorang istri, memerankan sebagai seorang istri, maka dimensi ini disebut dimensi yang tidak mutlak. Nah, bagi seorang istri tentu saja kita harus memainkan peran 3 peran tidak mutlak. Kenapa kok tidak mutlak? Karena tidak semua perempuan atau tidak semua wanita melaksanakan perannya sebagai istri ataupun ibu ataupun wanita karir. Nah, yang pertama, dimensi yang tidak mutlak adalah dimensi peran sebagai istri. Nah, dari ibu yang tadi dijelaskan di awal itu berarti juga merupakan hari istri, di mana dalam melaksanakan peran ini seorang istri harus memposisikan diri sebagai teman hidup atau partner hidup bagi sang suami, jadi bukan hanya sebagai teman tidur. Nah, seorang istri juga harus memenuhi 4 sudut hubungan, di mana 4 sudut ini yaitu hubungan emosional, hubungan spiritual, hubungan intelektual. Salah satu dari 4 sudut hubungan ini tidak boleh ada yang kosong, apalagi diisi oleh orang lain. Kemudian dimensi peran selanjutnya yaitu dimensi peran perempuan sebagai ibu. Nah, tadi juga sudah disinggung, merupakan madrasah pertama bagian peran ibu ini sangat penting karena pendidikan ibulah, dari pendidikan ibulah karakter penerus bangsa ini akan tumbuh dan berkembang. Maka tadi dikatakan, jika baik perempuannya maka baik negaranya, jika buruk perempuannya maka akan buruk negaranya, karena
penerus generasi ini dididik dan tumbuh kembang dari peran seorang ibu. Entah nanti anaknya itu akan menjadi sarjana ataupun durjana, nah itu tergantung dari bagaimana seorang ibu mengasuh dan mendidik buah hatinya. Terutama pada masa-masa golden age, di mana golden age itu ketika seorang anak tumbuh dan berkembang pada usia 0 sampai 5 tahun, nah itu sangat tergantung pada sentuhan ibu. Karena dari sentuhan ibulah akan menentukan bagaimana karakter anak. Dimensi yang selanjutnya yaitu dimensi peran wanita atau peran perempuan sebagai wanita karir. Nah, sebagai wanita karir, perempuan ini selalu identik dengan pekerjaan di luar rumah, di mana perannya sudah tidak dalam ranah domestik, tetapi sudah keluar ke ranah publik. Tetapi lebih tepatnya sebenarnya wanita yang menjalankan perannya sebagai wanita karir itu adalah wanita yang berkecimpung di bidang profesi, bisa jadi seorang pengusaha, atau perkantoran, ataupun guru, dan lain-lain untuk mengembangkan profesinya atau mengembangkan potensinya. Nah, apalagi di era digital ini ya, di mana banyak sekali wanita yang memainkan peran ganda, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita karir, maupun sebagai anggota masyarakat. Maka kita sebagai kaum perempuan harus pandai untuk memanfaatkan waktu maupun situasi sesuai dengan peran yang kita emban. Maka ketika ada yang bertanya, apa sih peranmu? Apa sih peran perempuan? Jawabannya adalah, coba tanyakan kepada diri sendiri. Maka siapa saya? Misalkan saya adalah seorang guru, maka saya harus menjadi guru yang baik. Saya harus berperan, misalkan perannya adalah seorang istri, saya jadi istri yang baik, dan sebagainya. Mari kita perbaiki karakter kita dengan menyamakan persepsi sehingga akan membentuk sikap dan langkah yang sama untuk mencapai tujuan melaksanakan 4 amanat 45, sehingga kita bisa menjadi kaum perempuan yang berkarakter dan menjadi sosok panutan serta dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah materi mengenai kedudukan dan peran perempuan di era digital untuk pemuda moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat bagus sekali ya ini materi kita yang terakhir juga sebagai penutup itu sangat sangat bermanfaat bagi kita sebagai kaum wanita. Mari kita beri aplaus untuk kita semua pada pagi hari ini hingga pada siang hari ini karena telah mengikuti rangkaian acara. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, pada kesempatan saat ini akan diberikan kesempatan bertanya kepada 3 orang. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan dan peserta yang terpilih berhak bertanya dengan menyalakan mikrofonnya. Dan waktu tanya jawab itu hanya kami batasi 10 menit saja. Baik, sebelum bertanya, tolong sampaikan identitasnya terlebih dahulu ya. Kemudian pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin semua yang ingin berkenan bertanya, memberikan pertanyaan kepada 3 narasumber debat kita saat ini. Assalamualaikum. Ya, silahkan Mbak Maryam Jamilah untuk memberikan pertanyaannya.
Perkenalkan, nama saya Mariam Jamilah. Terima kasih para narasumber, materinya sangat bagus. Tadi dikatakan bahwa wanita sebagai inti dari suatu bangsa dan ada seorang kafir yang berkata demikian. Jika kamu ingin merusak suatu bangsa, maka rusak dulu wanitanya. Dan zaman sekarang ini kita tidak bisa jauh dari yang namanya digital, yang mana semua tulisan atau gambar yang bisa kita akses dengan mudahnya, dan orang-orang kafir menyelipkan suatu tulisan yang mana tulisan itu dapat melemahkan para wanita muslimah tentunya, seperti dari musik, kemudian bisa jadi dari lifestyle-nya, dan tulisan-tulisan yang melemahkan kita pada zaman sekarang. Tolong terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Mariam Jamila. Selanjutnya pertanyaannya kita tampung dulu. Nanti kita buka sesi pertanyaan lagi. Kita jawab, diskusikan di akhir kalau sudah pertanyaannya diajukan semua. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Silakan penanya kedua. Baik, Mbak Baik, silakan sampaikan. Udah kenal ya, Mbak Baik. Ya, saya akan bertanya. Yang pertama untuk narasumber pertama ya. Tadi kan temanya perempuan perspektif Al-Quran. Nah, bagaimanakah perspektif Al-Quran dalam menjelaskan kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam keluarga, sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Mohon penjelasannya ya. Yang kedua, yaitu untuk narasumber yang kedua ya. Tema wanita sebagai tiang negara. Nah, pertanyaannya, dari mana asal perkataan tersebut? Lalu apa yang melatar belakangi perkataan tadi ya? Soalnya setelah setelah saya ini googling, cari-cari di artikel itu belum ada sumber yang kuat. Apakah itu Nabi atau apa? Soalnya belum nemu yang kuat. Lalu apa alasannya kok kenapa wanita itu disebut dengan tiang negara? Tolong penjelasannya ya. Juga peran perempuan di era digital ini tidak cukup hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi dituntut juga untuk mampu berperan seperti melakukan keluarga atau sebagai karir. Nah, pertanyaannya, bagaimana rahasia atau tips agar menjadi wanita yang tangguh? Wanita yang kuat dalam arti itu bisa melakukan aktivitas di luar rumah atau dalam rumah. Lalu apa ada tantangan bagi perempuan di era digital ini? Udah sekian aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, terima kasih kepada para hadirin yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya, saya persilakan kepada narasumber pertama, narasumber kedua, dan narasumber ketiga untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih, mungkin saya terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari saudara Baik Siti Aisyah.
Tolong dijelaskan tentang Quran Surat An-Nisa ayat 34, tentang bagaimana tadi tentang kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam keluarga. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, suami memiliki hak memelihara, melindungi, dan menangani urusan istri. Karena sifat-sifat pemberian Allah yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang ia lakukan itu, dan kerja keras yang ia lakukan untuk membiayai keluarga. Oleh karena itu, yang disebut sebagai istri yang soleha adalah istri yang taat kepada Allah dan suami, dan menjaga segala sesuatu yang tidak diketahui langsung oleh suami. Karena memang Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukan hal itu. Kepada istri yang menampakkan tanda-tanda tidak kepatuhan, berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh. Jauhilah ia di tempat tidur, kemudian beri hukuman berupa pukulan ringan yang tidak melukai. Tetapi ketika istri sudah nurut kepada suami tidak boleh memberikan hukuman kepada istri, seperti itu. Intinya suami adalah berhak di dalam Al-Quran, suami berhak memiliki hak memelihara, melindungi, dan menangani urusan istri karena sifat-sifat pemberian Allah yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang ia lakukan itu. Seperti itu, sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi di materi, bahwa laki-laki memiliki hak tersebut di dalam keluarga. Apakah sudah jelas? Kayaknya sudah ya. Saya kembalikan kepada moderator apabila sudah jelas. Baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang kedua, silakan. Untuk narasumber yang kedua, jawab pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maryam Jamila terlebih dahulu. Bagaimana cara meningkatkan semangat wanita? Intinya, bagaimana cara meningkatkan semangat wanita muslimah di era modern? Di era modern ini muncullah situasi global yang dapat menimbulkan dampak positif, yaitu semakin mudahnya mendapatkan informasi dalam waktu yang sangat singkat, juga menimbulkan dampak negatif, yaitu manakala informasi yang dimuat dalam berbagai peralatan komunikasi tersebut adalah informasi yang merusak norma. Adapun upaya peningkatan peran wanita di era global itu, yang pertama, sebagai pribadi yang mandiri, yang perlu mengembangkan dirinya agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dan menjawab tantangan kemajuan yang dibawa oleh pembangunan. Yang kedua, sebagai istri dan ibu, bersama suami bertanggung jawab atas kesejahteraan, kebahagiaan keluarga, dan pembinaan generasi muda yang berkualitas dalam arti sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas, berbudi luhur, berkepribadian kuat, mandiri, kreatif, mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi, dan berorientasi ke masa depan. Yang ketiga yaitu sebagai anggota masyarakat yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial yang tinggi, dan berperan serta secara aktif dalam membina kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram. Adapun upaya yang keempat itu sebagai warga negara, yaitu perlu menyadari akan hak dan kewajibannya, serta berperan aktif dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima yaitu warga dunia. Sebagai warga dunia, kita perlu menyadari permasalahan yang dihadapi dunia dan ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menciptakan dari saya, Mbak Maryam, apakah bisa diterima? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Baik Siti Aisyah. Perkataan ini, apa dalil yang melatar belakangi permasalahan ini, dan apa alasan asal dari perkataan ini, dan dalil yang melatar belakanginya yaitu
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, al-mar'atu imadul biladi ida soluhatil biladu wa ida fasadatil biladu. Yang artinya, wanita adalah tiang suatu negara. Apabila wanita baik, maka negara akan baik. Dan apabila wanita rusak, maka negara pun akan rusak. Dari dalil itu dijelaskan, Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita. Bila di dalam masyarakat pra-Islam memandang kaum wanita adalah sebagai suatu barang yang tidak ada nilainya, sehingga kaum wanita boleh diperlakukan apa saja tergantung dari kaum pria. Hal ini nampak jelas bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, masyarakat Arab akan mengubur hidup-hidup setiap bayi perempuan yang lahir. Hal ini karena dipandang wanita tidak dapat membantu perang. Adapun alasannya yaitu karena wanita yang paling berperan di dalam kehidupan rumah tangga. Karena dalam diri wanita mempunyai peran ganda dalam kehidupan rumah tangga, yaitu mengandung, melahirkan, mendidik, mengasuh, dan membesarkan. Sehingga kedekatan seseorang anak akan lebih dominan kepada seorang ibu. Dan setiap perbuatan ini pun akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima, Bapak Baik? Halo, Apakah Bapak bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang ketiga? Bisa. Baik, selanjutnya silakan kepada narasumber ketiga untuk memberikan jawabannya. Silakan Mbak Ulia. Baik, saya akan saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mbak Siti Aisyah, di mana tadi bertanya bagaimana rahasia atau tips untuk menjadi wanita yang tangguh yang dapat memerankan perannya entah itu di ranah domestik atau di dalam rumah ataupun di ranah publik. Nah, sebenarnya inti daripada rahasia menjadi peran ganda bagi seorang wanita adalah yang pertama, dengan cara membuat skala prioritas. Jadi kita harus tahu mana yang harus diprioritaskan. Misalkan kita buat draft tugas-tugas kita menjadi ibu atau menjadi istri yang melayani suami, atau menjadi ibu yang mengantar anak-anak sekolah dan menyiapkan perbekalannya, ataupun menjadi guru, di mana kita harus konsekuensi dan tanggung jawab terhadap peran kita. Maka setelah membuat skala prioritas, kita kemudian dahulukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Itu. Kemudian cara yang selanjutnya adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin. Setelah memanfaatkan waktu dan kita dapat memanage waktu dengan baik, maka jangan lupa sepadat apapun kegiatan kita, maka kita harus perlu mengistirahatkan tubuh kita. Kemudian sempatkan waktu untuk piknik atau berlibur supaya kegiatan yang padat itu tidak mengganggu kesehatan psikis kita. Itu intinya mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian, apakah ada tantangan bagi kaum perempuan di era digital ini? Tentu saja tantangannya banyak sekali, apalagi di era yang serba canggih dan hanya melalui media sosial semua informasi bisa kita peroleh. Misalkan tantangan dari sikap pesimis, karena di luar sana masih ada anggapan bahwa kaum wanita ini lemah, maka cara kita adalah bagaimana tanggapan tersebut itu kita perbaiki dengan mengembangkan potensi-potensi kaum perempuan. Misalkan sekarang banyak perempuan yang menjadi founder atau tokoh-tokoh atau para pengusaha itu, dan aktif di berbagai teknologi digital. Kemudian misalkan ada tantangan dari lifestyle atau gaya berpakaian. Nah, sekarang kan di era yang semakin maju ini, gaya berpakaiannya juga
semakin minim, maka kita sebagai kaum perempuan, khususnya yang memegang syariat Islam, maka kita harus tahu batasan-batasan bagaimana cara kita bermedia sosial yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Mungkin itu jawaban sedikit. Bisa diterima? Kembali ke moderator. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara demi acara seminar pada kali ini telah kita laksanakan dengan baik. Saya Rina Absari sebagai moderator pamit undur diri. Apabila dari awal sampai akhir memiliki kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada pagi hingga sore hari ini dengan bacaan hamdalah secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.